Ya bisa beda-beda. Ini ini maskernya, masker apa namanya? Nebu. Ya. Kalau ini disposable ya, sekali pakai artinya. Tapi ini kan mahal. Ya, ini kan mahal. Satu kali pakai langsung. Satu pasien itu bisa per 8 jam. Ya 8 jam Nebu, ya 8 jam Nebu kan habis. Jadi digunakan hanya untuk satu pasien satu. Ya. Jadi kalau selesai tempatkan lagi di mejanya. Jangan dibuang. Mahal. Bangkrut rumah sakit. Kecuali kalau jarum, ya. Nah, yang pertama saja, yang pertama persiapan pasien. Ya, persiapan alat. Ya. Oke, persiapan alat yang pertama alat nebulasi, ya. Kemudian masker, ya, masker nebulasi sesuai ukuran, kalau bayi ya bayi, kalau dewasa dewasa. Ya. Kemudian obat inhalasi misalnya Ventolin, apapun itu, ada Lasalcom. Nanti kalau dipraktik itu macam-macam. Ada Ambroxol disuruh ya sesuaikan. Ya, sesuaikan Lasalcom, itu yang sering-sering, ada Pulmicort. Ada kadang-kadang hanya menggunakan NaCl. Hanya untuk mengencerkan dahaknya saja. Ya. Nah, kemudian obatnya NaCl, ya NaCl. Nanti kalau lihat ada sodium klorida itu sama NaCl. Ada natrium klorida sama. Ya, ada tulisannya 0,9%. Jangan gunakan yang 3%, karena ada yang 3%. Ya, yang 0,9%. Ada juga yang menulis produknya itu adalah normal salin. Itu sama. Disebut normal salin NaCl 0,9%. Itu mempunyai tekanan yang sama dengan tekanan cairan tubuh. Itu makanya disebut dengan normal salin. Salin itu asal kata dari solut. Solut itu cairan, solution. Ya, cairan yang mempunyai tekanan yang normal. Ya. NaCl ini hanya untuk mengencerkan obat. Kadang-kadang juga ada dokter yang minta tidak usah diencerkan lagi. Ya, ada juga yang minta. Ya. Kalau dia tidak minta begitu, ya kita yang encerkan saja. Ya, kemudian setelah itu sarung tangan perlu steril atau enggak? Perlu. Enggak perlu. Ini kan tidak mau masuk ke dalam tubuh. Gunakan apa? Siapkan handsun, kemudian siapkan tisu. Ya, tisu untuk nanti membersihkan. Ya, karena penuh uap. Ya. Kemudian siapkan pasien. Ya, siapkan pasien apa? Tutup sampiran, menjaga privasi. Mulai orientasi. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Nama saya, kenalkan dulu diri. Ya. Kalau minta maaf Pak Tabe, siapa namanya Bapak? Ya, kalau baru kenal ya. Kalau sudah kenal tanya gini, Pak Tamrin ya? Itu Pak Tamrin. Sambil kita pura-pura makan tangan belangnya. Gitu ya. Berhubung Bapak sesak nafas, dokter menganjurkan untuk diterapi uap Pak. Nah, saya bilang udah sir. Saya boleh. Mau diterapi uap Pak, ada obat-obat yang ditaruhkan akan diuapkan ke Bapak. Bapaknya menghirup nafas secara normal. Bagaimana Pak? Bersedia? Gitu ya. Sudah bersedia. Mungkin waktunya tidak lama Pak, mungkin 5 sampai 15 menit saja. Bersedia, bersedia. Oke, terima kasih Pak. Saya siapkan alat ya. Sambil alatnya. Sudah kontrak kan? Sudah. Biasanya ujian begitu. Kemudian lakukan kontrak. Ya, enggak usah mengalir saja begitu. Kita sudah tahu kita melakukan kontrak. Oke, kemudian lanjut tutup sampiran untuk privasinya pasien. Kemudian lakukan prinsip cek kembali obatnya. Untuk mengecek obat, ya lakukan double check. Ya, double check artinya tenang teman. Karena LASA, ingat ya. Apa LASA? Sudah dapat pasien safety? Paparmin? Ya. Saya tahu sudah. Saya ajar itu. Ya. LASA, apa LASA? Look like, look, sound. Ya, look like terlihat mirip. Tapi ya, obatnya terlihat mirip, kemudian penyebutannya sama. Ya, penyebutannya hampir mirip. Ya, dopamin, apalagi Pineprin. Ya, itu sama-sama. Pulmicort, apalagi. Nah, seperti itu ya. Makanya perlu double check. Setelah itu cuci tangan 6 langkah. Ya, sudah hafal ya? Sudah. Langkah, kemudian sarung tangan. Jadi sarung tangan digunakan sarung tangan bersih. Tidak perlu steril. Ya, tidak perlu steril. Setelah itu posisikan kepala pasien dengan posisi atau collar. Ya, collar tinggi artinya 90 derajat. Ya. Semi 45 derajat. Bapak sebaiknya posisinya setengah duduk atau duduk Bapak enaknya Bapak mana? Coba saya setengah dulu ya gitu ya. Mundur pas. Ya.
Kalau kemudian maunya duduk full, pola. Ya, bisa dia mundur. Kalau tidak tempat tidur jadul-jadul kayak ini, ya diganjal dengan bantal. Ya. Zamannya saya dulu sekolah itu ada dibuat memang segitiga dari kayu. Tapi sekarang kan tempat tidur udah Iya. diputar, ya. Tinggal. Ini tempat miring di tempat tidur. Ini Ya. nanti diambil. Nah, fowler atau semi fowler. Kemudian ambil obat, ya. Patahkan ampul. Sudah tahu cara mematahkan ampul? Sudah. Pernah coba? Sudah. Belum. Belum coba. Belum. Soalnya enggak ada ampul. Udah cukup ampul. Tidak cukup ampul. Tahu prinsipnya ya? Ada yang titik Iya, pakai iya. titik, Iya. ada pakai leher. Ya. Kalau di Jepang itu lalu satu-satu mahasiswa, yuk sama-sama patahkan. Kalau di Jepang. Tapi saya ke Jepang lagi ya, bimbing anak-anak. Jadi sama-sama. Ya, di ampul patahkan ampul. Tapi kalau lasal dia tidak ampul. Dia kayak apa ya? Plastik saja. Kemudian kepalanya tinggal diputar. Patahkan kepalanya. Oh. Karena plastik. Baru tinggal pencet di dalam. Ini ya. Diputar saja ya. Nah, ini chambernya namanya. Ya, ini chambernya. Ya. Tuangkan obat di chamber, kemudian tambahkan NaCl. 2 sampai 5 cc. Ya. Yang terbanyak. 2 sampai 5 cc. Setelah itu sambungkan kembali. Ya. Oke. Setelah itu sambungkan ke mesin nebulizer. Ya, ini ke listrik. Terus nyapa ini. Ya, di sini. Ya, hidupkan mesin nebulizer sampai keluar uap. Sini. Ya, sampai keluar uap di sini. Kalau sudah keluar uapnya, baru pasang masker menutupi hidung dan mulut pasien. Ya. Permisi Bapak, saya mintakan ini ya. Bapak nafas secara normal saja, santai, relax. Terus sampai ngomong ya. Oke. Dihirup Pak ya. Ya, anjurkan pasien melakukan nafas normal selama proses. Kalau memang harus ditinggal karena ini boleh, ya. Bapak saya tinggal dulu sebentar ya. Gitu. Kalau seandainya sudah habis tidak ada lagi uap keluar, boleh hubungi saya. Jangan mereka yang suruh matikan. Panggil saya ya, atau nanti kalian yang akan datang. Gitu ya. Bisa sebentar kembali lagi gitu. Nah, setelah itu sambil pantau selalu respon pasien. Bila uap sudah habis, matikan mesin. Ini mesinnya. Tapi kalau yang di apa? Yang sekarang tinggal take on off. Oh. Buka mesin, sudah. Hentikan mesin, buka maskernya, terus Bersihkan. lap dengan tisu. Ya, lap dengan tisu, terus rapikan pasien dan alat-alat. Selesai sarung tangan buka, cuci Tangan. Lakukan dokumentasi. Apa yang perlu dokumentasikan? Oh, sebelum itu observasi. Mau kita terminasi. Ya, terima kasih Bapak. Sudah selesai di nebu sambil mengobservasi keadaan pasien. Ya. Bagaimana perasaannya Pak? Sudah di nebu? Ya. Nah, setelah itu berikan edukasi sedikit. Ya. Batu efektif sudah diajar? Sudah. Nanti Pak kalau ada dahaknya keluar, lakukan batu efektif yang saya pernah ajarkan. Oh gitu. Iya. Dan batu efektif masih ingat Pak? Validasi. Yang sudah pernah ajarkan. Ya. Oke. Tingkatkan asupan dan lanjutkan minum, ya banyak minum yang hangat. Kemudian, nah itu ajarkan. Kalau memang belum diajarkan, ajarkan batu efektif. Ya. Kalau memang sudah, ya kalau nanti ujian bilang yang saya sudah ajarkan lalu Pak, masih ingat Pak? Ya kan kita tidak ujian batu efektif lagi. Iya. Ya. Masih ingat Pak? Jadi seolah-olah sudah pernah diajarkan. Oke? Oke. Terima kasih Pak. Sebentar, jam-jam 12 mungkin Pak saya akan datang untuk memberikan suntikan obat-obatnya Bapak. Ya. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, saya ada di ruangan perawat. Ya, boleh nanti dihubungi atau keluarga Bapak untuk menghubungi kalau ada bel, pencet aja belnya Pak. Nanti saya akan datang. Oke? Ya. Ya. Selesai. Terima kasih Pak. Selamat siang. Pulang sudah. Lakukan dokumentasi, catatan kalkulasi.